Assalamualaikum para sahabat traveling. Selamat datang di channel Ayah Traveling. Terima kasih yang selalu setia dan klik video ini. Kali ini, Ayah Traveling bakal menginap dan mereview salah satu glamping yang sedang viral nih, yang ada di Megamendung, Bogor. Seperti apa? Ikutin terus ya para sahabat traveling. Yeay, Alhamdulillah weekend kali ini iTraveling masih berlibur di sekitaran Bogor aja nih. Dan kebetulan mau mencoba salah satu glamping yang sedang viral dengan view-nya Gunung Salak loh. Nah, untuk akses menuju ke sana itu ada dua. Kita dianjurkan bisa melewati Summarecon Bogor atau melewati Ciawi Gadok. Nah, kebetulan iTraveling dari rumah kemarin tuh berangkat sekitar jam 10 pagi. Habis itu ngecek-ngecek Gmap dan kebetulan masih lancar nih. Kita kalau lihat di kondisi Gmap-nya para sahabat traveling. Jadi iTraveling memutuskan untuk lewat Ciawi Gadok. Nah, kalau lewat Ciawi Gadok, nanti di sebelah kiri jalan itu ada sebuah masjid hijau. Nama masjidnya yaitu Masjid Jami Nurul Huda. Nah, patokannya tuh ya yang pasti di sebelah kiri jalan itu ada masjid hijau namanya Masjid Jami Nurul Huda. Ya, nanti kita akan belok kiri nih setelah masjid ini para sahabat traveling. Nah, kita akan belok kiri ya setelah masjid ini. Di sebelah kiri jalan juga ada pelang bertuliskan Wisma Tempo dan Bukit Angin. Ya, kita langsung belok kiri aja. Nah, untuk jalur menuju ke sini itu pas banget dua mobil para sahabat traveling, jadi tetap harus hati-hati ya. Karena juga kita akan melewati pasar nih para sahabat traveling. Untuk kondisi jalan sampai saat ini sih masih aman. Aspal masih rapi. Tapi info dari kru di sana, di beberapa titik lagi itu akan banyak jalan-jalan yang berlubang para sahabat traveling. Jadi pastikan kita bawa mobilnya harus hati-hati dan mobil kita dalam kondisi prima ya. Karena kita akan banyak menemukan yang namanya tanjakan dan turunan. Nah, kebetulan juga ada lagi perbaikan jalan, tapi kondisinya masih aman sih. Masih bisa dilewati. Untuk kecepatan kendaraan kalau kita melewati jalur ini itu sekitar 50-60 km para sahabat traveling. Oke, terus ada patokan di sini namanya Ambahil, kita belok kiri. Ikuti jalan terus aja. Nah, di sekitaran sini itu jalannya atau jalurnya sudah mulai banyak yang berlubang nih para sahabat traveling. Jadi harus pintar-pintar milih jalan ya. Kalau untuk pemandangan di sekitarnya seperti biasa ya. Yang namanya jalur puncak itu kan masih banyak banget pepohonan ya karena di kanan kirinya. Oh iya para sahabat traveling, jadi kalau kita menginap di Nebula Glamping itu kita dikasih info
bahwa kita akan di drop ya di salah satu tempat parkir kendaraan kita. Jadi kendaraan kita itu nggak bisa sampai atas atau sampai di Nimbula Glampingnya para sahabat traveling, karena jalur menuju ke sana itu harus menggunakan kendaraan 4WD. Jadi kalau punya kendaraan biasa itu disarankan, diwajibkan taruh kendaraannya di tempat drop off ya. Nah, tempat drop off-nya namanya Widows House. Ya, ini jalurnya emang benar-benar menantang para sahabat traveling. Ya, semakin lama jalan semakin menyempit, jadi pastikan tetap harus hati-hati ya. Dan bila ada mobil yang berpapasan dengan kita, seperti biasa harus bergantian. Kayak traveling beneran tuh kemarin tuh pada saat mengendarai lewat sini tuh deg-deger juga para sahabat traveling, karena baru pertama kali lewat jalur ini dan belum tahu medannya seperti apa. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di tempat drop off, di tempat House of Windows. Nanti kendaraan kita akan kita pakai di sana. Dan info dari kru Nimbula Glampingnya, tempatnya sangat aman. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita menginapkan mobil di drop off House of Windows itu. Oke, akhirnya kita sampai di tempat drop off. Nah, mobil kita akan kita pakai di sini ya para sahabat traveling. Nama tempatnya adalah House of Windows. Nah, kita akan dijemput ya dengan mobil pickup yang 4WD ini. Mobil ini memang khusus digunakan untuk antar jemput para pengunjung yang akan menginap di Nimbula Glamping para sahabat traveling. Jadi nggak usah khawatir. Karena kalau menggunakan mobil biasa itu tidak disarankan, karena jalurnya begitu ekstrim. Jadi untuk para pengunjung Nimbula Glamping itu akan diantar jemput. Dan alhamdulillah pada saat saya menuju ke sana kondisi cuaca lagi aman, lagi cerah-cerahnya. Jadi kita putuskan untuk naik jemputannya itu di posisi belakang aja sambil melihat pemandangan. Dan akhirnya kita telah sampai nih para sahabat traveling. Untuk para stafnya sangat ramah sekali, kita disambut oleh para staf Nimbula Glamping. Dan ini adalah lobbynya. Kita cekin dulu ya para sahabat traveling. Oh ya para sahabat traveling, kalau menginap di Nimbula Glamping itu benar-benar healing ya. Karena apa? Karena tidak ada internet, tidak ada TV, dan tidak ada jaringan.
Tapi terbayarkan semuanya kalau kita sudah sampai dan sudah melihat kondisi glampingnya seperti apa para sahabat traveling. Jadi nggak perlu khawatir. Oh iya, Nemula Glamping ini merupakan fasilitas glamping pertama loh dan satu-satunya yang berada di kawasan Argo Wisata Dataran Hamerang. Dan Nemula Glamping ini menyediakan 2 jenis kabin yang dapat para sahabat traveling pilih untuk staycation bersama keluarga dan kerabat dengan menikmati indahnya alam pegunungan yang dekat dari Jakarta. Indah banget kan pemandangannya para sahabat traveling. Benar-benar plong, ya, benar-benar healing dan melupakan yang namanya hiruk pikuk ibu kota Jakarta. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi setiap kabin ini dilengkapi dengan tempat tidur, terus ada kamar mandinya juga kamar mandi dalam dengan pemanas ya para sahabat traveling. Ada water dispenser, ada wastafel, ya, ini toiletnya. Untuk toilet dan kamar mandinya emang cukup minimalis, tapi masih aman lah ya. Oh ya, satu lagi para sahabat traveling, untuk kabin ini jangan berharap para sahabat traveling itu ada AC-nya ya, atau ada kipas angin. Karena untuk setiap kabin ini tidak ada AC maupun kipas angin. Karena menurut krunya di sini untuk suhu malam itu bisa sekitar 18 sampai 22 derajat Celcius para sahabat traveling. Jadi cukup dingin dan tidak memerlukan yang namanya AC atau kipas angin. Dan suasana siang atau suhu di siang hari itu juga tidak terlalu panas. Jadi masih aman tidak menggunakan AC. Oh iya, untuk nama kabinnya sendiri itu ada tipe Arsa. Nah kebetulan tipe kabin glamping yang traveling pesan itu ada tipe Arsa para sahabat traveling. Ada Arsa, ada tipe Tirta, ada Santika dan Jiwanta. Untuk Arsa dan Tirta itu dia kebetulan cuma 1 lantai. Ya, tapi untuk yang Santika sama Jiwanta dia 2 lantai para sahabat traveling. Dan di sini juga sangat pet friendly ya. Jadi untuk para sahabat traveling bawa peliharaan itu bisa. Oh iya, untuk kabin 1 lantainya itu ada extra bednya, itu maksimal untuk 2 orang para sahabat traveling. Dan kabin 2 lantai itu kapasitasnya 4 orang. Dan harga yang ditawarkannya sudah termasuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi nggak perlu khawatir kita kebingungan cari makan para sahabat traveling. Oh iya, untuk para sahabat traveling yang bawa anak-anak atau anak kecil dipastikan ya bawa jajanannya banyak ya, karena lokasi ini cukup jauh dari tempat pembeli dari warung atau penjualan makanan ya. Jadi pastikan para sahabat traveling itu bawa cemilan atau makanan yang banyak dari luar. Nah, ini makan siangnya para sahabat traveling. Kebetulan sudah waktunya makan siang. Untuk makan siangnya kemarin Air Traveling dapat nasi kuning. Ya, nasi kuning dengan tempe orek, dengan tongkol balado. Ya, terus ada sayur telurnya juga. Wah, dan rasanya cukup enak para sahabat traveling. Cukup cocok dan pas di lidah. Oke, waktunya makan.
Oh iya, kira-kira aktivitas apa saja sih yang para sahabat traveling dapatkan selama menginap di Nebula Glamping? Ternyata Nebula Glamping juga menyediakan adventuring, ya, seperti trekking ke air terjun, ya, terus eksplor desa tertinggi di Megamendung namanya Desa Cisadon, atau bisa juga memilih kegiatan di dalam area glamping seperti membatik, goodie bag, melukis dompet, terus membuat kerajinan tangan, menanam pohon dan lainnya. Tapi kegiatan tersebut itu belum termasuk rate dalam penginapan ya para sahabat traveling, jadi bayar lagi. Kalau kebetulan kemarin air traveling sih cukup di sekitaran Nebula Glamping aja, karena emang sudah mempersiapkan diri bawa mainan atau alat-alat yang bisa digunakan untuk bermain bersama keluarga. Seru ya para sahabat traveling. Oh iya, untuk rate di setiap glampingnya itu di atas 1 jutaan ya para sahabat traveling. Jadi tinggal pilih aja nanti mau ambil tipenya tipe apa. Oke, kita nyobain kopinya yuk. Kita nyobain kopinya yang ada di Nebula Cafe. Infonya kopinya sendiri tuh ngambil langsung dari perkebunan para sahabat traveling. Untuk rate harga kopinya cukup relatif, ya, kisaran 15 sampai 25 ribu. Nah, ini kebetulan kondisi lagi hujan nih menjelang sore hari para sahabat traveling. Jadi sambil menikmati kopi, kita disuguhkan oleh rintikan hujan, ya, cukup syahdu. Apalagi ditemenin pisang goreng plus kopi ya. Waduh, makin betah kayaknya para sahabat traveling. Nah, ini sudah mulai mendekati malam hari para sahabat traveling. Ya, suasana malam hari di sini itu cukup indah juga, karena banyak banget ya lampu-lampu
dengan berbagai macam warna-warni. Yuk kita lihat yuk suasana malamnya. Nah ini dia suasana malam hari yang ada di Nebula Glamping. Indah bukan? Ya, ditemani dengan suara jangkrik dan kodok gitu ya. Dengan hiasan lampu-lampu, dengan suhu yang dingin, Masya Allah. Indonesia indah banget ya. Bogor emang juara para sahabat traveling. Banyak banget tempat-tempat baru yang belum pernah kita singgahi. Dan kabut mulai turun. Nah ini makan malamnya para sahabat traveling. Sudah waktunya makan malam. Yeay. Untuk makanan malamnya sendiri ya, itu ada soto dengan nasi putihnya. Dan rasanya benar-benar enak para sahabat traveling. Jadi nggak perlu khawatir ya. Dan porsinya banyak banget para sahabat traveling. Dan kita juga disuguhkan dan diberikan yang namanya api unggun. Nah untuk api unggunnya sendiri ini free loh para sahabat traveling. Jadi emang dari Nebula Glampingnya kalau malam hari itu di setiap glamping itu diberikan api unggun. Jadi kita sambil kalau suasananya nggak hujan, kita bisa sambil bakar-bakar jagung nih para sahabat traveling. Ya. Oke, sudah pagi. Kita lihat suasana paginya seperti apa. Ternyata nggak terasa ya, sudah pagi aja para sahabat traveling. Nah untuk suhu di pagi hari itu ternyata masih dingin. Ya dan ayah traveling itu masih menggunakan jaket. Suhunya sekitar 20-22 derajat Celcius para sahabat traveling. Dan para tetangga ya ini masih pada tidur. Karena benar-benar nyaman dan enak banget menginap di Nebula Glamping ini. Benar-benar healing para sahabat traveling. Healing dari ibu kota. Ya suasana paginya indah banget ya. Karena malamnya habis hujan, jadi Gunung Salaknya itu tertutup oleh kabut. Karena view pandangan dari Nebula Glamping itu benar-benar view-nya tuh plong banget para sahabat traveling. Kalau malam hari kita bisa melihat city light ya. Nih pagi hari kita coba jalan-jalan di sekitaran Nebula Glamping ya. Karena si kecil kebetulan sudah mau ngajakin keluar, pagi-pagi dia sudah bangun minta keluar. Dan kebetulan sih pengen nyari sinyal juga para sahabat traveling. Karena benar-benar sinyal jaringan tuh nggak ada sama sekali di Nebula Glamping. Kita coba cari di lobby ya. Tapi emang kata staff krunya, kalau untuk provider yang bisa di sini hanya Simpati para sahabat traveling. Untuk Indosat sama XL tuh benar-benar nggak bisa. Dan Simpati pun itu kadang-kadang tuh jarang-jarang gitu. Kadang ada, kadang kagak. Jadi emang benar-benar buat tempat healing gitu. Kita tuh emang benar-benar nggak bisa lepas ya dari gadget. Tapi di sini tuh kita benar-benar lepas dari gadget para sahabat traveling. Nah ini sarapan paginya kebetulan kemarin kita dapat nasi goreng ya sama telur ceplok, ada kerupuk, ya ada sambal dan porsinya emang cukup banyak. Dan kebetulan traveling pagi-pagi pun nyobain ngopi lagi para sahabat traveling. Gitu. Oke, mungkin itu aja review Ayah Traveling untuk liburan kali ini.
Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, pantengin terus channel iTraveling dengan video-video terbarunya nanti. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.